Terima kasih kami sampaikan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar selalu bisa membimbing kita semua dengan ilmu. Amin Allahumma amin. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti kita, yakni pemateri seminar yang akan dipandu oleh narasumber kita Ustadz Muhammad Tuhfah Askom. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mau dilanjut? Lanjut? Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Munawir dan juga wali santri, dan yang saya banggakan dan yang saya cinta sayangi adik-adik santri Madin Ar-Raudhah. Baik, untuk hari ini kita lebih santai ya. Yang pertama, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ustadz Munawir, yaitu makalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sudah dijelaskan oleh Ustadz Munawir dengan panjang lebar. Saya hanya menggarisbawahi saja, yaitu sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, serta kalau sudah mampu menguasai Al-Quran, serta mengajarkan, lebih-lebih mengamalkan isinya. Dari makalah ini kita dapat penilaian bahwa kita menjadi orang sebaik-baiknya manusia jika mempelajari Al-Quran dan menghafalkan serta mengajarkannya. Kalau Ustadz Munawir tadi menjelaskan tentang histori atau beberapa sebutan Al-Quran dan kisah-kisah dari isi dari Al-Quran, kalau saya akan menjelaskan tentang manfaat nyata yang akan kita rasakan jika kita mempelajari dan memahami Al-Quran. Kita mempelajarinya saja itu sudah mendapatkan identitas manusia yang baik, apalagi kita menghafalnya. Ya adik-adik ya, di sini sudah banyak yang hafal. Coba yang hafal surat-surat pendek sudah, angkat tangan. Berapa surat? Berapa surat? Hafal berapa surat? 14. Alhamdulillah 14. Lagi siapa yang sudah menghafal? Ya, berapa surat? Berapa surat? 14 surat. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk yang sudah menghafal. Luar biasa. Saya berharap orang tuanya yang anaknya sudah menghafal terus didorong agar nanti bisa menghafal juz amma sebanyak kalau nggak salah 33 surat, nanti dimulai dari juz amma. Ketika juz amma sudah lulus, nanti bisa beranjak ke 30 juz. Insya Allah saya yakin santri Ar-Raudhah insya Allah ada nanti yang hafal 30 juz. Dan nanti bagi penghafal insya Allah nanti saya kasih sertifikat. Kita kasih tahapan ya. Untuk menghafal itu dikasih 3 tingkatan. Yang pertama tingkat 1, 2, dan 3. Jadi untuk tingkatan pertama itu surat-surat pendek sebanyak 11 surat. Begitupun
tingkat 2 11 surat, tingkat 3 11 surat. Nanti hafal juz amma semuanya. Ketika tingkat 1, 2 dan 3 sudah lulus, berarti adik-adik sudah hafal juz amma. Sekarang mengapa kita penting untuk menghafal Al-Quran itu? Manfaat real di dunia nyata. Apakah ada ibu-ibu yang tahu manfaatnya menghafal Al-Quran? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Salah satunya itu, ya. Salah satunya itu. Kalau manfaat di dunia nyata, real di dunia nyata ya. Kalau menghafal sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Informasi yang saya dengar, kemarin ada yang bercita-cita jadi polisi. Ada angkat tangan yang kemarin punya cita-cita jadi polisi. 1, siapa lagi? 2, 3, Poluan. Oh ya. Tentara kemarin ada yang jadi tentara. Tuh, 2, 3. Saya mendengar informasi jika penghafal Al-Quran 30 juz mendaftar sebagai polisi atau tentara, itu adalah insya Allah diprioritaskan, diterima pertama. Jadi kan banyak kalau daftar tentara atau polisi itu saingannya berat kan. Bagi penghafal Al-Quran 30 juz itu didahulukan oleh pemerintah. Maka ketika adik-adik sudah menghafal Al-Quran, jika punya cita-cita ingin menjadi polisi atau tentara, berarti sudah memenuhi syarat. Bisa jadi 75% sudah memenuhi syarat. Karena yang dicari orang-orang seperti itu, penghafal Al-Quran. Lebih dari itu, jika ada yang punya cita-cita jadi guru, ya, angkat tangan, angkat tangan. Tuh, 2, 3, 4. Kalau pengen jadi guru, menghafal Al-Quran, dimanapun kalian mau mengajar pasti diterima. Pasti sudah. Ya, karena jarang guru itu penghafal Al-Quran. Terus terang saja, saya pun belum hafal 30 juz. Tapi bisa jadi guru, apalagi hafal 30 juz. Lebih fasih jadi guru. Terutama guru agama. Jarang guru itu hafal Al-Quran. Oleh karena itu ketika kalian hafal Al-Quran, minimal juz amma, kalian sudah memenuhi syarat untuk jadi guru. Lebih dari itu lagi, kalau kalian pengen jadi dosen, tahu dosen ya? Siapa yang tahu dosen di sini? Siap? Dosen itu apa? Tahu? Dosen itu siapa? Tahu? Dosen itu adalah gurunya guru. Jadi kalau di sini ada guru, saya katakanlah saya guru, Ustadz Munawir guru, kuliah di universitas, di sebuah kampus ya, itu yang ngajar bukan guru, tapi dosen. Di sini mungkin Ustadzah Nurul Fitria atau Ustadzah Nur Fadilah kuliah di kampus, yang ngajar itu bukan guru, tapi dosen. Ketika kalian menghafal Al-Quran, pengen jadi dosen ngelamar, insya Allah 100% diterima. Apalagi guru PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya yakin pasti sudah diterima kalau hafal Al-Quran. Pasti itu sudah. Memang dosen-dosen itu jarang juga yang hafal Al-Quran. Walaupun kalian belum lulus S1, tapi hafal Al-Quran, insya Allah bisa jadi dosen.
Insya Allah bisa. Apalagi kalian sudah bisa menghafal Al-Quran. Berapa bayarannya dosen? Bayarannya dosen itu, gajinya dosen itu jam-jaman. Ada yang per jam 300.000, ada. Ada yang 1 juta, ada 1 jam. Kalau sudah mengajar di level atas, S2, S3, ada. Ngajar 1 jam dapat gaji 500.000. Gimana kalau 3 jam? Ya tinggal mengalihkan sudah. Nah, enak kan ya? Siapa yang pengen jadi dosen? Ya, guru sama dosen itu sama. Hanya saja kalau dosen itu kalau guru itu mengajar siswa, kalau dosen mengajar mahasiswa. Kalau kita belajar di SD, SMP, SMA, itu kita jadi siswa. Tapi kalau kita kuliah, itu namanya mahasiswa. Ya. Makanya kita adik-adik semangat terus menghafal Al-Quran ya. Semangat terus. Ya, Latif sudah 14 surat. Yang Putri juga terus. Nanti dicatat hafal berapa, nanti dicatat. Yang lain apa? Ngejar ya. Niru juga yang kecil-kecil. Terutama yang belum bisa baca, cepetan. Harus cepat bisa fasih membaca Al-Quran. Itu manfaat, salah satu manfaat dari menghafal Al-Quran. Itu manfaat yang kita terima di dunia. Ya, belum lagi di akhirat. Kalau di akhirat, insya Allah, ini ada sebuah cerita ya. Orang penghafal Al-Quran itu, jasadnya atau mayatnya itu beribu-ribu tahun itu insya Allah tidak dimakan, tidak akan rusak, tidak akan disentuh oleh hewan apapun. Insya Allah diabadikan. Maksudnya itu abadi, jasadnya itu, mayatnya itu tidak disentuh oleh ulat dan lain sebagainya itu. Untuk penghafal Al-Quran. Itu manfaatnya salah satunya. Tapi tujuan kita adalah yang terakhir, tujuan kita untuk menghafal Al-Quran itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat manfaat dari di dunia, kita jadi dosen, jadi polisi, jadi tentara, itu anggap bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan terlalu mengharapkan yang di dunia. Tapi kalau mendapatkan, dikasih oleh Allah, kita terima. Karena itu merupakan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling utama adalah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Oleh karena itu, adik-adik, lebih-lebih ibu-ibu atau bapak wali santri juga belajar menghafal. Ya, saya juga sedikit-sedikit menghafal juga. Ya, kalau sempat ikuti anaknya juga. Misalkan ya paling tidak An-Nas, Al-Falas, Al-Ikhlas. Ya. Yang pendek-pendek dulu, nanti ke surat-surat yang lebih tinggi. Yang lebih banyak ya. Baik, adik-adik, sekarang kita coba, saya mau minta yang hafal berdiri maju. Latif di sini. Saya tes. Yang Putri di sini. Yang hafal surat pendek. Walaupun 2, 3 ada apa-apa. Ayo maju. Apalagi 4. Ayo maju. Maju ke sini. Ya, di sini. Ada lagi yang menghafal. Ada. Ayo, temannya panggil.
Ayo. Ayo cepetan, cepetan. Walaupun dua tidak apa-apa, satu tidak apa-apa. Ayo. Ayo cepetan. Cong. Ya. Dua orang. Ya. Sudah? Sudah. Sudah. Saya sekarang kita main-main aja ya. Ini saya bawa dadu. Saya membuat dadu. Coba kalau yang putri yang melemparkan, nanti yang putra baca sesuai dengan surat ini ya. Coba dilempar ke atas ya. Nah, apa itu? Al-Ikhlas. Coba baca Al-Ikhlas. Bismillah. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil. Ambil. Ya. Pak, dilempar. Al-Falak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, tepuk tangan. Ya, ambil. Mbak, siapa yang ambil? Ambil. Coba dilempar lagi. Kurang atas. Ya. Yuk lagi. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lempar. Yang tinggi. Al-Fatihah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sudah, boleh duduk. Ada yang mau maju lagi? Ayo, maju. Gampang. Ayo, masuk TV ya. Yuk, masuk TV. Gampang. Ayo. Nah, dua lagi, perempuan dua. Ayo, cepetan. Ya, gampang. Ya, yuk. Maju. Cowok, cewek, dua. Sini. Ya, lagi. Nah. Sinian. Nah. Yuk. Ambil. Lempar. Al-Fatihah. Cowok yang baca. Al-Fatihah.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambil. Lempar atas, lempar. Oh, Al-Fatihah. Panjang lagi. Yuk. Yang tajwidnya diperhatikan ya. Tartil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, lempar. Ambil. Lempar. Oh, kurang tinggi. Oh, Al-Fatihah. Keramat Al-Fatihah. Ada apa-apa. Panjang Al-Fatihah ini. Tajwidnya yang tepat ya. Tartil. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lempar. Yang tinggi. Ya, terima kasih. Yuk. Al-Falak. Bismillah. 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 Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillah. Baca. Bismillah. Oh, dah hafal sih. Dah hafal. Hafal. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya, kami Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarril ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Ya, sudah. Terima kasih adik-adik, sudah banyak yang hafal surat-surat pendek dari Juz Amma sebanyak 33 surat. Nanti hafal ya semua ya. Hafal. Ya, saya mohon kepada ibu guru atau ustadz bahwa sebelum menghafal tajwidnya termasuk qolqolahnya diperbaiki dulu. Nanti hafalnya itu bagus nanti. Kalau belum
tajwidnya belum tepat, sebaiknya tidak menghafal. Karena kalau tajwidnya kurang tepat nanti pas menghafal jelek nanti jadinya. Ya. Makanya harus lulus tajwid dulu. Paling tidak walaupun tidak tahu namanya, paling tidak pengucapannya, makhorijul hurufnya harus sudah tepat. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari penyampaian saya. Semoga adik-adik di sini yang sudah menghafal cepat menghafal juz amma sebanyak 33 surat dan nanti bisa menghafal 30 juz. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau masalah-masalah yang harus diselesaikan bersama. Monggo, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya soal mendidik anak. Bagaimana kita sebagai orang tua mengatasi anak yang ketika dikasih nasihat dia melawan, kadang sampai memukul, Ustadz. Bagaimana kita cara mengatasinya? Apa kita juga harus memukulnya balik atau bagaimana, Ustadz? Cara menghadapi anak yang ketika diberi nasihat dia melawan sampai memukul kepada orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya pada Ustazah Nurul Fitria karena tidak bosan-bosannya bertanya mewakili ibu-ibu ya. Memang pertanyaannya bagaimana caranya mendidik anak yang baik di mana anak itu melawan. Apakah memukul sampai memukul ya? Apakah memukul balik? Kalau memukul balik saya kira itu kurang tepat karena nanti berperang dengan anaknya sendiri nanti ya. Kalau berperang dengan anaknya sendiri ya bukan tindakan yang efektif itu ya. Jangan sampai memukul ya, jangan sampai memukul balik istilahnya lah. Itu kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik. Cuma kalau tidak parah, kalau perlu memukul bisa juga kalau sudah diperhitungkan tepat gitu. Seperti contohnya dibilangin beberapa kali tidak mau atau sudah kelewatan itu boleh, tapi tidak terlalu ekstrim memukulnya, tidak terlalu sampai bahaya ya. Mungkin dikasih sebagai pelajaran aja. Tindakan yang pertama sesuai yang saya utarakan tempo hari, yaitu lisanul hal khairun min lisanil maqal. Jadi contoh yang baik itu lebih mengena, lebih didengar, lebih tepat daripada hanya berbicara. Ya, itu kuncinya dulu. Jadi orang tua itu cara mendidik anak bukan hanya ceramah ya. Ayo mandi, ayo rajin. Nah, sementara tidak pernah memberikan contoh. Ayo sholat. Kalau hanya bicara itu biasanya kurang didengar. Walaupun anak sekecil seumuran berapa ya? Umur 4 tahun atau 5 tahun itu sebetulnya sudah meneliti orang tuanya tanpa kita sadari. Contohnya anak saya mungkin kira-kira umur 4 tahun ya, 5 tahun lah, 5 tahun jalan gitu. Dia itu belum sekolah TK, tapi dia mengamati tingkahnya orang tua. Kalau kita itu rajin sholat dan kita sambil ngomong ayo sholat, insya Allah dia lebih respect, responnya lebih. Coba kita ya, buanglah tempat pada sampah, buanglah sampah pada tempatnya ya. Kita membuang sampah pada tempatnya, nanti ditiru sama anak-anak itu.
Beda kita hanya ngomong, buang sampah itu di tempatnya di sana, tapi kita sembarangan buang, pasti tidak akan didengar itu. Walaupun anak kecil seperti ini bisa membaca tanpa kita sadari. Kuncinya itu. Tapi memang bagi anak yang melawan itu mungkin sudah parah ya. Harus butuh perjuangan yang ekstra sudah. 1, 2, 3 kali tidak cukup. Harus berulang sudah. Kita harus bisa mampu mengambil hatinya mereka. Nah, ini saya ngomong seperti ini didengar juga seperti ini. Jangan dikira mereka tidak ngerti walaupun cuek-cuek ini. Ini mendengar. Makanya ada risikonya sedikit gini-gini ini. Cuma adik-adik tidak boleh melawan ya. Siapa di sini yang melawan? Angkat tangan yang pernah melawan ke orang tuanya. Angkat tangan. Siapa? Jangan sampai melawan, ya. Jangan sampai melawan. Kalau melawan nanti dikutuk bisa jadi batu. Ya, mau jadi batu? Tidak mau. Kalau tidak mau jadi batu, jangan sampai melawan. Takut orang tua mengutuk, jadi batu. Jadi batu nanti. Gimana? Tidak bisa makan kalau jadi batu. Ya, kayak malin kundang itu ya. Kutuk jadi batu. Kalau dikutuk jadi orang pintar masih enak. Jadi dosen gitu. Oh, jadi dosen nanti. Ya. Ya makanya kalau ngutuk itu jangan yang jelek ya. Kutuklah dengan kutukan yang baik. Bukan kutukan namanya nanti kalau yang baik, doa yang baik nanti. Jadi polisi. Oh, ini jadi polisi. Jadi tentara, nah, jadi ustadz, jadi kiai, gitu ya. Jangan sampai keceplosan mendoakan yang jelek, gitu ya. Nah, karena doanya orang tua itu doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua pada anaknya itu mustajab seperti doanya Nabi pada umatnya. Ya, cukup ya? Cukup. Mungkin ya. Sini. Usah karena masuk TV. Dak dengar. Oh. Ya, gimana? Ulang. Iya. Gimana? Enggak. Ayo, gimana? Kalau menghafal Iya. Oh ya. Dosa apa enggak? Oh ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat mendidik ya. Insya Allah bisa jadi ibu-ibu atau anak-anak menghafal takut dosa, takut lupa. Ya, takut dosa. Kalau jawaban sementara bagi saya belum menemukan dalilnya atau belum tahu saya ya. Kalau itu dosa atau enggak ya. Tapi yang jelas menghafalnya itu dapat pahala, membacanya dapat pahala. Gimana untuk Ustadz Munawir mungkin berpendapat? Atau ibaratnya ada dalil-dalil yang memakan kalau cuma jangan untuk dalil atau Nabi pun minimal pernah debu jangan goreng hafal Quran kemudian lupa itu dosa juga saya belum menemukan. Tapi saya tadi kan sudah menyebutkan kalau memang lupa satu ayat umpamanya, satu surat lupa, makanya jangan bilang lupa. Tuh, ya Allah saya dilupakan, saya masih dilupakan. Nah mungkin diingatkan lagi. Sudah, kalau lupanya itu memang ditinggalkan, memang tidak pernah ditakrir, diulang-ulang. Pernah umpamanya, juz amma sudah hafal, setelah itu sholatnya bunda dikerjakan, akhirnya kan baca surat-surat ayat pendek kan.
Ya dosanya itu nanti, dosanya dia tinggalkan atau sampai tidak mengerjakan sholat. Kalau lupanya itu memang lupa, sudah habis, tidak ada penyebab mengerjakan maksiat. Sementara di saya mungkin ya tidak dosa, karena memang manusia kan lupa. Kalau memang penyebabnya itu dia pelanggaran agama, zina, atau mengerjakan dosa besar, akhirnya hafalannya lupa. Ya dosanya itu sudah. Dosanya maksiat itu sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan ya biar lebih meyakinkan. Saya dengan Ustadz Mawil belum menemukan dalil yang pas. Yang dalil yang pas bahwa orang menghafal Al-Qur'an itu kalau lupa dosa. Belum tahu itu ya. Jadi menurut saya adik-adik dan ibu-ibu jangan khawatir. Ketika anaknya itu menghafal Al-Qur'an nanti berat untuk mengingat itu kan ya. Jangan ke situ dulu. Insya Allah ya. Orang yang hafid Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, itu ketika sudah benar-benar hafal, itu jarang untuk melupakan. Saya belum menemukan orang hafal Al-Quran pas lupa gitu. Jarang. Karena kenapa? Karena Al-Quran ini punya magnet. Ketika menghafal, berarti orang itu sudah cinta pada Al-Quran. Karena sudah cinta, nakril atau mengingat itu sudah tidak capek lagi. Bahkan itu bukan beban, bahkan itu kebutuhan. Seperti kita membutuhkan makan dan minum. Kalau saya lihat orang yang hafal Al-Quran karena itu sudah mencintai Al-Quran, tidak ada yang lupa. Karena setiap hari, setiap malam, kalau bisa baca itu. Nakrir, istilahnya nakrir ya. Mengingat dan membacanya karena sudah hafal, asyik sudah ya. Ada yang hafal di sini? Belum ada yang menghafal. Kalau saya dengar ceritanya itu seperti itu. Coba kalian sudah hafal sudah, walaupun sudah jadi ibu-ibu, apakah masih bisa menghafal? Bisa kalau niat untuk bekal kita untuk akhirat, untuk ke anak-anak lagi gitu. Ya, adik-adik jangan jangan dibikin beban, jangan ketika kalian menghafal Al-Qur'an untuk mengingatnya. Ketika kamu sudah menghafal Al-Qur'an 30 juz, maka itu kecintaannya luar biasa ke Al-Qur'an nanti. Insya Allah kalian tidak mempunyai, istilahnya bukan beban, istilahnya kebutuhan, menikmati. Coba seperti orang yang ahli qiraah atau ahli tartil itu, mereka itu sudah sangat mencintai dengan bakatnya itu. Oleh karena itu mereka jarang, orang yang sudah hafal Al-Qur'an itu melupakan, jarang. Saya tidak pernah tidak pernah tahu saya itu. Bahkan orang iya, makanya mungkin jadi beban ya, jangan jadi beban. Mungkin Ibu Wiwit kalau mau menghafal mulai dari juz amma, kami siap untuk mendampingi di sini. Sudah hafal berapa, setor ke Ustadz Menawir, ke saya ada apa-apa. Setor online tidak apa-apa ya. Nanti live setoran gitu ya, atau online lah gitu. Kalau memang niat untuk menghafal ya. Mana anaknya? Anaknya sudah menghafal ini. Oh cucu. Oh ya, nanti diusahakan menghafal ya. Cukup ya? Cukup. Saya doakan santri TPQ Ar-Raudhah di sini semuanya hafal Al-Qur'an 30 juz nanti. Amin ya robbal alamin. Mungkin minta tolong Ustazah Nurul ya, catat yang sudah maju tadi sebagai kandidat atau calon penghafal juz amma. 33 surat ya. Nanti dipang-pang ditempel di masjid ini. Nanti kalau hafal 1 di cawang. Hafal berapa nanti? Oh, sudah ada ya. Nah, nanti tambahi lagi, harus terus bertambah. Kalau ada yang daftar sudah fasih, tambahi lagi gitu.
Ya, cukup sekian dulu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, yaitu menutup setip doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Munawir. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang hadir di sini yang telah penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya selaku MC ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kelalaian dalam bersikap dan berkata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.